Halo teman-teman, jadi saya kali ini bakal ngasih tips bagaimana cara mengecek handphone second saat kita beli handphone second, apakah barang ini worth it atau tidak, atau barangnya ini sesuai atau tidak. Yang pasti kita lihat dulu keterangannya pada saat beli itu ya, di postingan ataupun di Shopee atau di Bukalapak, bagaimana keterangan dari penjualnya, no minus, normal, mulus, atau bagaimana, ada jamurnya atau yang lain-lain. Oke, jadi sini saya dapat lengkap ya, Samsung A10s 232. Saya dapat lengkap, harganya sih agak tinggi, cuman kalau dijual lagi saya masih bisa dapat keuntungan. Oke, yang pertama kita cek kemulusannya ya, seperti di bagian pojok-pojoknya ini. Oke, di sini saya lihat mulus, bagian belakangnya mulus, kaca kamera tidak ada lecet-lecet ya. Setelah itu bagian depan kita lihat, untuk kalau Samsung itu bukannya dari kita lihat bagian antara LCD dengan casing ya. Takutnya kalau handphone sudah gantian LCD itu biasanya sininya itu ada renggangnya. Jadi kita harus lihat benar, ini benar-benar ori, LCD-nya tidak gantian ya. Oke, mulus, tidak ada lecet, ada tempered glass. Ini sudah ada tempered glass-nya. Tapi kalau seumpama kalian beli handphone second, ini ada tempered glass-nya yang anti radiasi, itu dibuka saja, takutnya ada nutupin, ada goresan ketutupan sama tempered glass anti radiasi. Nanti takutnya pas dibuka orangnya nggak bilang, malah nutupin, mau komplain udah lama, baru seminggu baru ketahuan kalau ada goresnya. Biasanya mau dikomplain itu sulit ya. Jadi pas beli itu kalau kita COD-an, usahakan dicek dulu yang teliti ya. Oke, setelah kita cek bagian fisiknya cocok, mulus, tidak ada lecet, sesuai dengan keterangannya, kita cek nomor IMEI. Nomor IMEI itu kita ceknya bintang pagar 06 pagar. Oke, seperti ini nomor IMEI-nya, harus sama belakangnya 0329 0329. Jadi sama ya, ini IMEI-nya benar dengan kardusnya. Nah, kalau kardusnya ini tidak sama, itu berarti kardusnya fake ya. Kardus itu usahakan cari kardusnya yang tidak fake atau kardus asli bawaannya ya. Takutnya kalau handphone kardusnya itu bukan kardus bawaan, nanti takutnya handphone curian ya. Saya saja sangat was-was kalau seumpama dapat handphone tidak ada kardusnya, jadi hanya handphone aja batangan, takutnya nanti barangnya barang gelap ya. Oke, setelah itu kita cek kondisi layarnya. Takutnya biasanya layar itu paling rentan dengan adanya bintik-bintik putih ya. Jadi bisa dilihat sini, kita cek yang teliti, takutnya ada bintik atau biasanya sebutnya dengan dead pixel ya. Tidak ada kecacatan di layarnya ini. Oke, aman. Setelah itu kita cek kamera. Yang pasti satu kamera, karena yang paling utama ya. Oke, seperti ini kita cek kamera depan, kamera belakang aman. Kita coba foto menggunakan flash. Oke, seperti ini tadi aman, plus bisa. Setelah itu kita cek sentuh. Untuk sentuhnya kita bisa cek di bagian pesan. Kalau kita tidak tahu kode dari Samsung ya, bisa cek di bagian pesan seperti ini, atau bisa pakai kode. Kalau untuk setiap handphone biasanya ada ya untuk pengecekan pakai kode. Oke, jadi untuk Samsung seperti ini. Nah, kita cek untuk yang bagian sentuh ini, kalau Samsung namanya touchpad ya di sini. Jadi seperti ini. Thread. Oke, jadi di sini aman sentuhnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini pas aman. Oke, banyak banget yang harus dicek. Contoh yang lainnya seperti speaker. Kita coba dengan rekam video seperti ini. Lalu tes. Oke, seperti ini. Langsung kita play agar kita tahu speakernya ini normal dan mic-nya berfungsi atau tidak. Oke, jadi ini bunyi aman ya. Oke.
Setelah itu wifi. Jangan lupa masukkan kartu SIM card ya, supaya kita tahu datanya keluar atau tidak SIM-nya. Oke, tadi sudah detect wifi ya, ini akan nyala. Setelah dibuka ada detect wifi tadi. Nah, ini udah detect wifi ya, aman ya. Setelah itu kita coba bluetooth kita nyalakan, keluar tanda bluetooth, aman. Oke, sebenarnya gitu saja sudah cukup ya, simpel ya. Kalau cek handphonenya tidak perlu terlalu lama sebenarnya. Kalau lebih aman lagi kalau beli handphone bekas itu cari handphone yang keluaran baru. Contohnya seperti apa ya, ini ada Realme C12 ini contohnya. Ini kan masih keluaran, kalau dilihat di dashboardnya ini ada 2020 bulan 11 tanggal 16. Ini tanggal pembuatannya di pabrik ya. Jadi handphone ini pemakaiannya baru sekitar beberapa bulan, jadi biasanya belum sampai 2 bulan ya. Jadi biasanya handphone seperti ini itu jarang banget ada minusnya. Kalau dijual itu berarti orangnya kadang tidak cocok atau butuh uang atau yang lainnya ya. Jadi kalau handphone seperti ini itu jarang ada minusnya. Jadi teman-teman tinggal cek fisiknya aja dan cek kenormalan standar-standar aja seperti saya kasih tahu tadi. Nanti seumpama waktu dipakai ternyata handphonenya ada minusnya, bisa juga dibawa ke galeri Realme atau galeri Oppo ya, kalau Realme itu kalau tidak salah. Nanti kalau kerusakan dalam, bukan kena air ya, kerusakan dalam itu bisa digaransi atau dikasih full service asli, garansi gratis ya untuk yang masih garansi. Kalau yang seperti ini udah pasti garansi, soalnya keluaran baru ya, ini masih sampai 2021 bulan 11 ini. Oke, jadi seperti itu cara cek handphone ya secara singkat menurut saya kalau beli handphone bekas. Jadi terima kasih, kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.